Oke bosku, sekarang kita melakukan kegiatan pembelajaran lagi. Untuk kali ini kita akan pergi ke kebun untuk mengambil buah kopi untuk pembelajaran sortasi buah yang merah dan yang kuning ataupun pelangi dan hijau. Nanti kita pilah-pilah untuk pembelajaran berikutnya. Oke, saksikan terus videonya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda semuanya, mohon subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Tadi sebetulnya kita pagi tadi sudah melaksanakan petik merah. Kalau mungkin dengan nanti membutuhkan manajer ini kita bawa. Bahwa kita mengolah kopi itu harus tahu hulu sampai hilir. Mengapa demikian? Karena pengolahan kopi itu tidak bisa kita beli kopi sembarangan dan kita olah secara sendiri-sendiri. Itu tidak akan menentukan taste yang kita inginkan. Apalagi Arabica. Arabica itu dominan sekali pada lingkungan. Kalau kita mengolah kopi asalan bisa, boleh, memang tidak ada yang melarang kan gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengolah kopi lebih baik. Yang jelas kalau hasilnya baik, pasti harganya pun juga baik. Pertama, kedua, dalam pengolahan kopi dari hulu kita bertani, mungkin di sana kita mempunyai klon atau mungkin jenis kopi yang kita inginkan. Dalam klon yang kita inginkan Robusta misalnya, Robusta kita harus paham bibit apa yang kita tanam. Karena apa? Dalam pengolahan hasil akhir, pengolahan kopi itu menentukan kualitas dan hasil tonasenya. Kalau kita menentukan sekarang, kita bikin, kita tidak punya pasar
sama saja dengan nol, jangan bohong kan gitu. Arabica dulu tidak laku, saya nyetok banyak, tidak laku. 3 tahun saya kecimpung di Arabica 7 tahun. Selama di keraton belum ada, saya sudah bermain Arabica. Dan sampai sekarang ini Arabica yang dulu tidak ada harganya sama dengan Robusta, bahkan lebih murah dari Robusta. Betul itu di sini. Nah, tapi kenyataan sekarang karena banyak mungkin kopi sering saya lempar untuk kontes ya, teman-teman mengikuti. Nah, ini sekarang kopi Gunung Kawi terangkat dengan harga yang menggiurkan. Ini roast bean, ini green bean. Roast bean-nya minimal kalau sudah seperti ini harganya 140 green bean. Kalau roast bean ini 160 sampai 180. Ini fakta di lapangan. Saya nggak mau gembor-gemborkan tinggi kan enggak, tapi boleh dicek berapa belinya sama saya, berapa belinya sama teman-teman perkopian khusus Arabica, nanti tahu sendiri. Dan ini pun ada yang lebih booming lagi, kopi ini kan sekarang Ateng sama Gayo. Kalau di sini ada muncul sekarang 39, ada muncul lagi sekarang Komasti, ada muncul lagi Yellow Cultura. Lah, barang-barang ini barang-barang spesial, barang-barang up harganya, bukan sembarang orang. Kita bisa menanam sekarang Yellow Cultura, tapi kalau pasar kita tidak punya, sama dengan bohong. Padahal Yellow Cultura di atas 140. Itu harga terjelek 140. Komasti 120. Nah, sekarang kan Gayo sama Ateng itu harganya 90 up. Tidak ada zaman cari harga 70, 60, tidak ada. Sekarang tinggal kita menyiasati cara penanaman dan cara pengolahan. Kan saya siapkan keletekan seperti apa, kemudian natural seperti apa. Kalau natural kan bentuknya masih kulit, jemur langsung. Kalau full wash, bosnya di pengolahan olah basah langsung, tidak tanpa cuci, langsung kita jemur, itu juga sudah bos, nilainya sudah up. Kemudian full wash, kalau kita bikin full wash setelah kita kletek, jadi kita cuci sama itu olah basah dari petik dulu ya. Kita petik, cari petik yang kopi yang merah. Kalau belum merah kita sortasi dulu, baru kita pilih yang merah. Baru setelah merah kita masukkan ke dalam bak air, yang bijinya yang naik kita buang, kita gembang, gitu, kita gembang ya, kita buang. Kemudian kita olah pakai full wash. Nah, di full wash itu pun ada lagi, setelah biji kulit sama bijinya itu terpisah, baru itu juga kita limbang lagi, mana yang bijinya yang tidak jadi sama yang jadi itu akan naik. Nanti jadinya di hasil akhir, kalau yang naik itu pasti hitam, kalau tidak hitam pasti lubang-lubang. Nah, kelemahannya di situ. Jadi ada keunggulan dan kelemahannya. Memang hasilnya kalau kita lempang-lempang, kelemahan di tenaganya terlalu banyak. Tapi hasil akhir dari penjualan juga ada jenjangnya lagi. Kita bikin specialty atau yang asalan. Kalau specialty, cacat sedikit pun harus kita buang, harus kita sisihkan. Jadi benar-benar biji utuh tanpa cacat. Itu untuk pengolahan bubuk, dan itu pun mempengaruhi dari rasa. Kalau kita cacat, di sini ada cacat, mungkin pecah, mungkin ada hitamnya sedikit lubang, itu juga pengaruh sama rasa. Pengaruh sekali, karena cacat sama pecah itu menimbulkan pahitnya yang nonjok. Jadi kalau
Soal robusta itu enggak pengaruh, enggak terlalu pengaruh, tapi kalau arabica pengaruh sekali. Buahnya akan hilang, rasa buah, rasa asam, rasa apa itu akan hilang, enggak balance lagi. Jadi yang nonjok itu apa di sini? Kalau kita pengolahannya mungkin kita ingin lek, kalau arabica jelas asamnya yang tinggi, pahit manis itu di belakang kurang. Kalau medium, kita cari medium itu medium tuh atau medium lek tuh ya. Kalau lek tuh itu masih bisa menginjak ke rasa manis, asam manis, biasanya manisnya dulu yang keluar, manis, asam, baru pahit. Dan itu pun juga saya bilang seperti dari awal tadi, dari hulu hilirnya seperti apa gitu. Jadi seandainya di sana itu ada pohon, ada buah, ada bunga yang lain di sekitar itu akan keserap dan itu akan masuk pada cita rasa ini. Tidak terlalu sulit. Pokoknya bijinya utuh, hasilnya bagus, rasanya pasti enak. Yang penting sedikit merah. Itu kalau robusta. Tapi kalau arabica itu masih ada penelitian terus. Dan itu pun setiap petak tanah itu berbeda rasa karena menghirup lokasi sekitar tadi. Itu arabica. Hanya arabica ini agak sulit kalau kita tidak praktek langsung di lapangan. Kalau cara perawatan bapak-bapak ibu-ibu sudah pandai karena di sini sudah terjun mungkin dari nenek moyang sudah bergelut dengan kopi, sudah dibesarkan dari kopi kan begitu ya. Hidupnya memang sudah dari kopi. Semi wash. Ini dulu ya, dari pertama. Ini natural. Pengolahan natural, yang biji dari kulit langsung jemur, itu natural jadinya seperti ini. Setelah natural baru kita olah semi wash. Semi washnya seperti ini, warna gulanya itu masih nempel, jadi warnanya tidak bisa bersih. Kemudian yang ini full wash. Nah, full washnya seperti ini jadinya putih bersih. Ini habis difermentasi. Kalau ini tanpa fermentasi, dari mesin turun langsung kita jemur jadinya seperti ini. Tapi kalau kita fermentasi 18 jam tadi jadinya seperti ini. Lebih dari 18 jam nggak masalah. 24 jam bisa. Mungkin sekarang sampai 36 jam. 36 enggak masalah. Itu nyucinya tambah enak. Ya jadinya seperti ini. Ini masih ada cangkangnya atau tidak? Ini masih cakang. Oh, masih cangkang. Ya, cakang. Ini cakang. Makanya ini untuk contoh antara cakang dan cakang. Kalau ini belum dicuci. Kalau ini sudah dicuci. Kalau hasil akhir tetap warnanya sama. Hijau. Sama. Oh, mungkin tolong ambilkan yang di bak yang warna hijau, yang kopinya warna hijau. Tolong review yang berminyak itu Pak. Apa? Yang berminyak tolong silakan. Oh, yang berminyak ya. Ini namanya Komasti. Komasti ini kita pengolahan, kita kopi semuanya bisa kita olah supaya bisa jadi minyak, bisa. Itu dari roasting. Kita waktu roasting, kalau medium kemudian light tidak akan mungkin keluar minyak. Tapi kalau kita ke dark itu bisa. Ini dark. Medium to dark. Medium to dark. Artinya kita ini bisa mengeluarkan minyak. Apalagi dark itu tambah berminyak lagi. Ini Komasti. Ini sekedar contoh. Ini arabica tapi asamnya nggak ada.
soal rasa ini memang spesial. Rasanya itu benar-benar balance. Pahit tidak pahit, manis juga nggak manis. Ini rasanya balance, halus sekali. Tomati, sok. Ini nanti kita olahkan ini. Sama tidak nih Pak. kita tes ini kopi ini. Seperti apa Arabica? Siapa? Harga mahal ini. Air hangat, air panas ya. 18 sampai 36 jam. Salah. 36 jam baru ada pencucian ulang untuk menghilangkan getahnya, lendirnya. Tapi biasanya kalau sudah difermentasi itu lendirnya tinggal sedikit, jadi digerojok tok ono wis sudah hilang. Bersih ya. Ya, sudah bersih. Nah, baru itu jemur. Jemur sampai kadar airnya 12%, masuk ke huler. Belum apa Pak? Huler itu pecah kulit tanduk. Aku bahasa seperti duduk gak iso Pak. Ayo aku bahasa lokal ya Pak. Huler wis gampangane selepan. Nah, aku dulu Pak, aku dulu. Enak ya Pak. Enak aku bahasa duduk gak iso Pak. Cuma mungkin nanti karena di kita itu jarang kita lakukan atau belum kita lakukan. Nah itu setelan hulernya itu harus benar-benar dicari. Kalau salah makanya tadi kalau tadi kenapa harus ada sortasi di awal. Jadi kita kadar air itu sulit. Sulitnya apa? Soalnya robusta itu kalau kita keringkan natural gitu, si kulit tanduknya sudah habis nggak ono, itu akan merubah cita rasa. Rasanya akan berubah. Pulper ini di Pak, pulper ini gini. Oh ini dhuwur. Kita di dulu cita rasa dulu. Cita rasa dulu, nanti di pulper, hasil pulperannya sing fermentasi biar. Kalau dalam aturan ini sudah masuk ke barista sekarang. Kalau sudah masuk ke sini, ini urusannya ke barista. Karena barista ada menciptakan pelayan untuk bikin kopi, itu namanya barista. Satu seduh itu 12. Kalau kita di kafe yang biasa-biasa supaya kita dapat hasil yang bagus, hasilnya banyak gitu loh, hasilnya rupiahnya, ya kita kurangi, untungnya 8 gram 10 kan gitu. Tapi kalau inginnya kita hasilnya juga maksimal dengan rasa taste-nya maksimal, kita bikin 12 gram untuk satu porsi. Ini sekarang kita tester aja ya. Satu porsi itu airnya berapa Pak Dar? 100 mili Pak. Kalikan aja kali 15. Ya. 150, 130. Enggak, soalnya wong-wong itu mau 12 gram kok mari ngono. Kalikan Sacerek.
Nek maricis biasanya rasanya beda lho, Pak. Iya. Kene lho. Ganti rasa Pak De. Rasane ra iso turu. Baik. Kayak anu Aromane gedang. Aroma apa ini? Kopi itu orang Jawa sudah ya rata-rata orang Jawa itu bilang kalau kopi kalau kita sakit mah kita sakit lambung tidak boleh minum kopi. Tapi ini kopi sebenarnya untuk obat. Iya. Sebenarnya untuk obat. Tapi jangan dipakai sama gula. Gula. Kopi harus murni ya, Murni. benar murni. Kalau murni, kemudian ini aturan pagi bangun pagi ini tak contoh ya. Ibu mungkin nanti bisa beli. Kalau sudah punya ya nggak masalah ya. Ya. Mau dikasih. Ini kopi ada saring Anda beli V60. V60 tahu? Nah, itu untuk saringan aja. Untuk saringan nanti tak kasih contoh. Itu kalau pagi sebelum makan bangun tidur sebelum makan apa-apa ya. Itu minum kopi. kopi dulu 1 sloki. Itu berlaku untuk kopi Setengah yang jam. bukan maksudnya apalagi itu enggak Mbak? Murni. Yang proses apa itu pengeringannya natural atau Bebas. Bebas. Yang penting Murni. pengolahannya ya kalau bisa jangan yang hitam-hitam. Kemasan kan. Ya, enggak kopi yang yang cacat kopi- hitam. Justru penyembuh Tapi asam dia lambung. karena dikasih gula itu. Ya. Makanya kalau minum kopi itu jangan pakai gula. Boros-borosi. Wah, enak tetep kurang payu. Bukan boros-borosi. Makanya kalau pakai gula pasti ya rata-rata penikmat kopi itu gulanya pasti sedikit. Sedikit, hampir enggak ada. Hampir enggak ada. Itu makanya nanti kita coba. Jadi nyuwun sewu, panjenengan percaya enggak kalau saya itu pagi hanya minum kopi sama telur 1 butir gitu. Enggak tahu. Saya tuh setiap pagi bangun tidur Ini yang itu kopi 1, bukan 1 sloki malah kira-kira 160 mili Oh, sak gelas ketok kopi. sak gelas kopi tok, Nggak pakai gula. Pak. cuma enggak pakai gula. Nih, gula sih pada jadinya pada enggak kurang. secara konsumsi saya setiap hari itu hampir 7 sampai 10 gelas. 7 sampai 10 gelas, betul. Tapi saya tidak pernah punya keluhan sing jenenge asam lambung, sing jenenge gampang Tapi jangan tes kembung. Arabica itu lebih dari 48 jenis. Jenisnya Arabica, KT juga masuk Arabica. Kemudian Andong Sari. Kemudian Lini S. Lini S, Ateng Gayo 39. Kemudian yang Omasti ini termasuk. Kemudian masih banyak lagi. Yang ada di lingkungan kita kira-kira Pak Dar. Ya. Jadi mungkin mulai dari mana? Ya, sekitar sini ya. Ini yang ada ini di sini itu Andong Sari, Andong Sari, kemudian KT, Lini S. Lini. Tapi Lini S-nya sekarang cuma perkiraan sekitar 0, tidak ada 1% kayaknya. Kemudian Gayo. Gayo, Ateng 39,
Komasi, kemudian sama Yellow Capura itu, tapi masih sedikit juga. 10 berarti. Ada 10. Ya, yang sekitar sini maksudnya. Ya, itu pun mempunyai kualitas cita rasa sendiri-sendiri. Tapi kalau yang menurut saya rasakan itu yang nonjok dari rasa itu Andong Sari sama Ateng. Di kopi itu akan keluar semua, taste-nya itu akan keluar semua. Tapi kalau sudah lama itu akan menguap. Karena kopi ini memang dikatakan antik, memang antik. Karena setiap pengolahan itu pasti beda rasa, setiap pengolahan itu beda bau. Kemudian dari roastingnya beda, kita juga mengeluarkan rasa dan aroma yang beda juga. Makanya saya bilang tadi dari hulu sampai hilir ada pengawalan kita supaya kita menciptakan cita rasa yang tetap standar. Green bean. Green? Green bean, bener. Nek wis ngene iki Rose bean. Ros Rose bean. nek wis ngene iki